Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya mewakili kelompok 1 dari kelas 4 A10 Manajemen yang beranggotakan yang pertama ada Lena Ayu Heviani dengan NIM 2019-008-366, dan anggota yang kedua ada Mas Yuis Nur Wahyudi dengan NIM 2019-008-373, dan anggota yang terakhir saya sendiri Aji Kurniawati dengan NIM 2019-008-385. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen. Apa saja yang menjadi bahasan dari sistem informasi manajemen itu? Yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, yang ketiga ada peran dasar dan juga peran lainnya dari sistem informasi manajemen, yang keempat ada manfaat dari sistem informasi manajemen, yang kelima ada pengertian dari data dan juga informasi, yang keenam ada interdependensi antara organisasi dengan sistem informasi manajemen, dan yang ketujuh ada karakteristik dari sistem informasi manajemen, dan yang kedelapan itu ada apa saja interface manager dengan mesin dalam proses input data ataupun dalam proses dia menelaah informasi dari sebuah dokumen atau sistem informasi manajemen, dan ada juga alasan pentingnya sistem informasi manajemen itu dalam perusahaan, dan yang terakhir itu ada tujuan informasi jika dilihat dari perspektif bisnisnya. Nah, langsung saja penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Lena Ayu Heviani, dan nanti yang kedua ada penjelasan dilanjutkan oleh Mas Yuis, dan yang terakhir akan saya sendiri yang menjelaskan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Ayu Heviani, NIM 2019-008366. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang berjudul SIM, di mana dalam SIM ini kita perlu untuk memenuhi yang pertama itu memahami apa sih peran SIM, tujuan SIM, dan manfaat SIM. Dan yang kedua itu memahami apa sih perbedaan data dan SIM. Nah, yang pertama, apa sih itu SIM? Dimana dalam SIM ini kita membahas ada 4. Yang pertama ada informasi, sistem, manajemen, dan teknologi. Nah, yang pertama itu informasi, di mana informasi di dalam suatu perusahaan tidak jauh dari seorang atasan, di mana informasi ini sangat dibutuhkan oleh semua karyawan yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, agar mereka itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Maka atasan itu perlu memberikan yang namanya informasi yang berupa apa sih tujuan perusahaan dalam bulan ini maupun tahun ini, agar para karyawan itu tahu apa yang mereka akan kerjakan dan apa yang mereka akan selesaikan pada bulan ini maupun tahun ini dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Maka
atasan atau manajer harus memberikan informasi yang baik dan tepat. Yang kedua yaitu sistem, di mana dalam perusahaan tidak jauh yang namanya sistem. Sistem ini dapat menghubungkan suatu komponen atau elemen dalam mencapai tujuan bersama di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu manajemen, di mana manajemen di dalam suatu perusahaan, manajemen biasanya disebut dengan pengelolaan, di mana di dalam suatu perusahaan manajer dengan caranya akan memberikan peraturan terhadap bawahannya di dalam suatu perusahaan agar mereka tahu apa sih tugasnya, apa sih tujuannya, agar tercapainya suatu tujuan. Maka manajer tersebut akan mengarahkan para karyawannya untuk diberikan tugasnya secara masing-masing agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat yaitu informasi. Yang keempat itu teknologi. Yang keempat teknologi, di mana dalam perusahaan harus mempunyai teknologi yang canggih, di mana agar semua karyawan itu tahu dan memudahkan mereka dalam bekerja. Di zaman sekarang ini siapa sih yang gak kenal yang namanya teknologi? Di mana teknologi pasti di mana-mana kita temukan, di mana semua orang membutuhkan yang namanya teknologi, di mana teknologi tersebut bisa memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat. Contohnya itu dalam mengerjakan tugas, kita tidak perlu lagi dengan adanya misalnya dengan memakai buku, tapi sekarang kita udah bisa browsing di internet apa saja yang kita perlukan. Jadinya teknologi itu sangat penting bagi semua orang karena dapat memudahkan pekerjaan kita setiap harinya. Apalagi di dalam suatu perusahaan itu sangat membantu semua pekerjaan para karyawan dalam menyelesaikan tugasnya agar tugasnya itu bisa selesai dengan tepat waktu. Di sini SIM ada dua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Jerry Fitzgerald, yaitu di mana kumpulan elemen yang terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, dan elemen lain agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua itu menurut Raymond McLeod, di mana informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk data, memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi dari definisi di atas, dari kedua menurut pendapat para ahli, yaitu sistem informasi, yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, di sini sistem informasi manajemen juga dapat memberikan sistem yang beroperasi berdasarkan database untuk tujuan memberikan informasi di dalam ekstern perusahaan maupun intern perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Yang selanjutnya itu pengelola sistem informasi, di mana pengelola informasi ini ada 4. Yang pertama, top management, yang kedua middle management, yang ketiga low management, yang keempat operator. Yang pertama, top management, di mana perencanaan strategi atau kebijakan dalam mengambil keputusan, di mana dalam suatu perusahaan sudah menyusun adanya perencanaan strategi, dan di mana di suatu perusahaan memiliki dan mempunyai aturan dalam pengambilan keputusan yang baik dan tepat agar perusahaan tersebut lebih maju dan lebih baik untuk kedepannya, di mana suatu atasan pasti akan mengarahkan dan mengatur semua karyawannya agar mereka dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu middle management, di mana suatu perencanaan taktis dalam pengambilan keputusan, di mana perencanaan taktis ini bagaimana kita itu berpikir dengan cepat dalam beradaptasi dan dengan perubahan dalam jangka pendek, dan dalam melakukan atau membuat suatu peraturan yang sudah ada di dalam perusahaan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan, yang dimana atasan atau manajer sudah menyusunnya dengan baik dan benar, dimana bagaimana sih manajer itu dalam menyusun atau membuat perencanaan taktisnya seperti itu, karena dia sudah menyusun dengan baik, dengan jangka yang sangat baik dan tepat agar semuanya tertata dan diatur dengan rapi oleh atasan dan akan disampaikan oleh para karyawannya di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, low management, yaitu sebuah perencanaan atau pengawasan dalam mengambil keputusan, di mana suatu manajer harus merencanakan dengan baik agar dia itu bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, agar tidak terjadi masalah yang akan datang atau masa di mana akan menurunkan kinerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Maka manajer perlu mengadakan adanya pengawasan di mana setiap karyawannya yang bekerja. Nah, yang keempat itu operator, di mana suatu proses transaksi dan respon permintaan dalam suatu perusahaan. Biasanya apa sih yang diinginkan konsumen? Dan dalam perusahaan itu konsumen harus perlu memerhatikan apa sih yang diinginkan oleh konsumen, di mana
konsumen akan lebih teliti dan lebih tepat waktu dalam mengerjakan. Nah, di mana dalam suatu perusahaan bagaimana ia mengambil suatu keputusan di dalam perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuis Nur Wahyudi, NIM saya 2019-008373. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Nah, oke, langsung saja. Baik, pertama saya akan membahas apa sebenarnya pengertian secara umum dari sistem informasi manajemen ini. Nah, sistem informasi manajemen secara umum yang dikenal oleh orang yaitu suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang tujuannya untuk memberikan suatu informasi yang guna mendukung dari operasi bisnis, manajemen, dan membantu manajer dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Maka dari itu, O'Brien menyimpulkan ada 3 peran dasar dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan suatu manajer. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Baik, kita akan bahas satu persatu peran dasar dari sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama yaitu mendukung proses dan operasi bisnis. Dalam hal ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama transaksi proses sistem atau TPS. Dalam proses ini berkembang dari proses data manual dalam pengolahan data yang dibantu dengan mesin menjadi sebuah sistem proses data elektronik. TPS ini digunakan untuk mencatat sekaligus mengelola dari data hasil transaksi bisnis. Contohnya seperti data penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. TPS ini juga menghasilkan suatu informasi yang bersifat internal dan eksternal. Contohnya seperti pembuatan pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, transaksi jual beli, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Oke, bagian yang kedua yaitu proses kontrol sistem atau PCS. Suatu sistem operasi itu rutin membuat suatu keputusan yang dijadikan aturan sekaligus untuk mengendalikan suatu proses operasional. Dalam hal ini itu melibatkan daripada PCS ini ya teman-teman, atau proses kontrol sistem, di mana PCS ini akan membuat suatu keputusan atau aturan-aturan yang guna untuk mengatur sekaligus mengendalikan proses produksi fisik yang otomatis dibuat oleh komputer. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Office Automatic System atau OWAS. Nah, OWAS ini memiliki peran penting, yaitu 3 peran penting ya teman-teman. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, mengelola data dan informasi. Yang ketiga, mengirimkan data dan informasi. Data ini nantinya akan diproses ke dalam bentuk suatu komunikasi kantor elektronik. Contohnya seperti surat elektronik dan telekonferensi. Nah, itu tadi 3 bagian dari peran dasar yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut ke peran dasar yang kedua dari sistem informasi manajemen, yaitu mendukung pengambilan keputusan oleh manajer. Nah,
Di sini sistem informasi manajemen berperan membantu top manager atau manajer atasan untuk mengambil atau membuat suatu keputusan bisnis. Nah, di sini ada beberapa macam tipe, yaitu yang pertama laporan spesifikasi dan perencanaan awal, yang kedua dukungan dari ADHOC dan interaktif pengambilan keputusan, yang ketiga informasi kritikal untuk para manajer atas, yang keempat nasihat pakar untuk pengambilan keputusan operasional, yang kelima dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional, yang keenam adanya aplikasi manajerial dan operasional guna mendukung fungsi bisnis, yang ketujuh yang terakhir yaitu adanya produk dan jasa yang bersaing guna untuk mencapai keuntungan yang strategis. Nah, peran dasar yang ketiga dari sistem informasi manajemen yaitu mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, dalam suatu persaingan bisnis, strategi itu sangat penting sekali bagi perusahaan. Kenapa? Karena untuk membantu memenangkan suatu persaingan dan juga menunjukkan keunggulan dari suatu perusahaan tersebut. Dengan didapatkannya keunggulan, maka akan mempermudah perusahaan untuk memenangkan persaingan, menguasai pasar sekaligus mengendalikan pasar. Nah, ini pastinya nanti perusahaan akan mendapat keuntungan. Nah, sistem informasi manajemen ini membantu perusahaan untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut. Tentunya tidak hanya persaingan, tapi pasti ada ancaman-ancaman. Nah, antara lain contohnya seperti persaingan dalam industri yang sama. Nah, ini pasti terjadi, pasti ada. Maka dari itu sistem informasi membantu untuk perusahaan memenangkan suatu persaingan dalam industri yang sama. Yang kedua, membantu perusahaan untuk mengantisipasi ancaman dari perusahaan-perusahaan baru. Yang ketiga, membantu perusahaan mengantisipasi ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengatasi kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Dan yang terakhir, membantu perusahaan mengatasi kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Nah, itu tadi materi yang pertama, yaitu tentang peran dasar dari sistem informasi manajemen. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat-manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini memiliki beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan apabila memanfaatkan SIM dengan baik dan optimal. Berikut beberapa manfaat dari SIM yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu SIM dapat meningkatkan aksesabilitas data secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu SIM dapat menjamin kualitas dan keterampilan pada saat memanfaatkan SIM secara kritis. Yang ketiga, SIM dapat mengantisipasi sekaligus memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan elektronik baru. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan perencanaan yang lebih efektif. Yang kelima, mengidentifikasikan kebutuhan pendukung sistem informasi. Yang keenam, menentukan investasi yang nantinya akan diarahkan untuk sistem informasi. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas pada aplikasi pengembangan dan maintenance sistem.
Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu yang kedelapan, maksudnya yang terakhir adalah mengelola seluruh transaksi, mengurangi biaya, dan menciptakan suatu pendapatan. Nah, itu tadi manfaat-manfaat sistem informasi manajemen yang nantinya akan didapat oleh suatu perusahaan apabila memanfaatkannya atau menggunakannya secara baik, benar, dan optimal. Nah, oke teman-teman, itu tadi materi yang kedua, yaitu tentang manfaat-manfaat sistem informasi manajemen. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang data. Pengertian data itu apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, beberapa ahli menyebutkan, salah satunya yaitu Arikunto Suharsimi, mendefinisikan data yaitu suatu fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan suatu informasi. Selain itu juga menurut Nuzul dan Agustina, definisi data yaitu adalah suatu keterangan tentang sesuatu hal yang sering terjadi dalam bentuk himpunan fakta-fakta, tabel, grafik, angka, lambang, huruf, dan gambar yang dapat menyatakan suatu pemikiran, objek, dan kondisi serta situasi. Jadi, secara umum data dapat didefinisikan yaitu suatu keterangan atau fakta-fakta mentah yang berupa simbol, angka-angka, kata maupun citra yang dikumpulkan melalui proses pengamatan dan juga pencarian ke dalam sumber-sumber tertentu. Ada 5 metode untuk menentukan atau mencari data atau informasi. Yang pertama yaitu observasi. Nah, metode ini dilakukan secara langsung di mana peneliti nantinya akan mendatangi tempat objek lalu menggunakan panca indera dan akan dikumpulkan secara tertulis maupun menggunakan alat rekam. Yang kedua yaitu metode kuesioner. Nah, metode kuesioner ini adalah suatu metode pengumpulan data yang dimana peneliti akan memberikan sederet pertanyaan kepada responden dan nantinya akan dijawab oleh responden. Yang ketiga yaitu metode wawancara. Nah, metode ini juga dilakukan secara langsung di mana peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan pada narasumber. Narasumber ini berperan sebagai informan ya teman-teman. Dan nantinya peneliti akan menggali informasi yang akan dibutuhkan pada penelitiannya. Yang keempat yaitu studi pustaka. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari atau pada sumber-sumber yang relevan, bisa melalui buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber-sumber kredibel yang relevan lainnya. Yang terakhir yaitu metode studi dokumen. Nah, metode ini mengandalkan dokumen-dokumen, yaitu di mana dokumen ini akan menjadi pelengkap dari penelitiannya, tentunya dengan analisis terlebih dahulu ya teman-teman, yang cocok, yang sesuai mana nantinya akan diambil. Oke, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Saya rasa itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.
Terima kasih. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kurniawati. NIM 2019-008385. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai informasi. Apa itu informasi? Di sini saya membagi informasi itu dalam 3 pengertian. Yang pertama itu informasi itu merupakan data yang memiliki arti dengan konteks. Yang kedua itu informasi adalah data yang dalam hubungan. Yang ketiga itu informasi merupakan data setelah manipulasi. Nah, dari ketiga pengertian data ini, saya mengambil kesimpulan bahwa informasi itu merupakan hasil dari data yang setelah diolah, yang sebelumnya itu diinput oleh manajer ke dalam sebuah mesin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interdependensi antara organisasi dengan sistem informasi. Bagaimana sih interdependensi antara organisasi dan juga sistem informasi itu dapat kita lihat dari sebuah perusahaan yang memiliki tujuan bisnis yang strategis dalam proses bisnisnya. Nah, jika dilihat perusahaan yang memiliki tujuan bisnis strategis itu memerlukan sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini di dalamnya itu ada perangkat lunak yang mengaplikasikan 3. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada manajemen data, yang ketiga ada telekomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari sistem informasi. Nah, apa saja karakteristik dari sistem informasi itu? Yang pertama itu ada target sistem informasi. Nah, jelas bahwa target dari adanya sistem informasi itu tersedianya atau terjaminnya ketersediaan informasi yang dibutuhkan manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang kedua itu sistem informasi itu harus mengakomodasi seluruh kepentingan perusahaan. Nah, kepentingan perusahaan apa yang berhubungan dengan sistem informasi? Jelas bahwa di sini kepentingan tersebut ya tentunya berkaitan dengan informasi, bahwa semua subunit bagian itu memerlukan informasi. Maka oleh karena itu sistem informasi itu mengakomodasi seluruh manajemen dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu terintegrasi dari berbagai sub-unit bagian. Tentu dalam organisasi atau perusahaan itu tidak hanya terdiri dari satu sub bagian. Nah, kompleksitas dalam organisasi atau perusahaan itu oleh sistem informasi manajemen digabungkan menjadi satu subunit bagian sehingga tidak akan terjadi redundansi data atau informasi. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu ada bekerja sesuai dengan arahan manajemen. Kenapa sistem informasi bekerja sesuai dengan arahan manajemen? Itu karena dalam sistem informasi manajemen itu digunakan atau sebuah perusahaan itu menggunakan sistem informasi manajemen itu untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen itu bekerja sesuai dengan arahan manajemennya. Apa yang diinginkan manajemen atau langkah-langkah atau rencana-rencana yang sesuai dengan penetapan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan bisnis yang strategis. Selanjutnya itu informasi merupakan bahan baku dari sistem informasi manajemen. Itu jelas bahwa sistem informasi manajemen itu memerlukan informasi yang sebelumnya hasil olahan dari data yang diinput oleh manajer. Yang terakhir itu merupakan gudang data untuk mencapai tujuan dari manajemen tadi, bisnis yang strategis tadi. Kenapa disebut gudang data? Karena dari sebuah sistem informasi manajemen itu merupakan kumpulan. Jadi semua kebutuhan
informasi manajemen itu ada dalam sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interface manager dengan mesin. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi manajer dengan mesin? Yang pertama itu dalam hal pengembangan komputer, tentunya dalam sebuah organisasi itu perangkat itu akan selalu upgrade. Jadi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua itu dialog atau menyelami file. Nah, di sini manajer itu akan berdialog atau menyelami file, di mana dia itu akan mencoba menelaah apa saja sih informasi yang didapatkan dari file yang diakses dari sistem informasi manajemen itu. Yang ketiga ada mengakses data. Nah, mengakses data ini dilakukan apabila seorang manajer atau seluruh bagian manajemen yang berkepentingan atau memiliki kebutuhan untuk membutuhkan informasi yang ada dalam sistem informasi manajemen ini. Yang terakhir itu menginput data. Nah, ini sebuah proses di mana manajer itu melakukan masukan berupa data-data yang akan diolah menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan saat pengambilan keputusan. Tentang alasan pentingnya sistem informasi manajemen. Mengapa sih perusahaan itu menggunakan sistem informasi manajemen? Yang pertama itu ada kompleksitas kegiatan bisnis masyarakat itu semakin meningkat. Kita ambil contoh perusahaan yang sudah go internasional, itu tentunya akan terpengaruh kondisi ekonomi internasional dan juga persaingan dunia. Ada juga tentang teknologi yang semakin meningkat, terus ada dengan batasan waktu yang semakin singkat dan juga kendala-kendala sosial lainnya. Yang kedua itu kemampuan komputer yang semakin membaik. Nah, di sini bagaimana kita pintar-pintar untuk mendayagunakan komputer agar bisa membantu kita dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan kita itu lebih efektif dan juga efisien. Alasan lainnya mengapa perusahaan itu menggunakan sistem informasi manajemen itu karena adanya return yang tinggi, terus ada menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, di sini tujuan yang menjadi tujuan kalau dilihat dari perspektif bisnisnya itu karena sistem informasi manajemen itu bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada pendapatan tinggi tentunya dengan biaya yang lebih rendah, terus ada proses bisnis dan juga ada efisiensi dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan informasi jika dilihat dari perspektif bisnisnya. Apa sih tujuan informasi jika kita lihat dari perspektif bisnisnya bagi perusahaan? Nah, sistem informasi itu merupakan rentetan kegiatan untuk menambah nilai perusahaan. Nah, di sini saja kita sudah mengetahui bahwa tujuannya itu untuk menambah nilai perusahaan yang nantinya itu bisa meningkatkan dalam hal pengambilan keputusan, terus produktivitas dari kinerja perusahaan itu sendiri, terus sehingga nantinya meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Selain itu, sistem informasi manajemen itu juga dapat memberikan solusi atas masalah ataupun tantangan yang dihadapi perusahaan. Contohnya misalkan terjadinya perubahan tren dalam lingkungan, itu kita bisa mendapatkan informasi tentang apa sih yang saat ini terjadi atau apa sih yang sekarang lagi booming atau tren pada saat ini, sehingga kita itu bisa beradaptasi. Terus ada juga kita harus melakukan inovasi kalau kita sudah ada informasi mengenai tren apa sih yang saat ini terjadi. Nah, selanjutnya kelompok kita itu menggunakan contoh kasus dari perusahaan gas negara atau PT PGN terbuka, yaitu big data untuk menunjang operasional dari perusahaannya. Nah, di sini PT Perusahaan Gas Negara Terbuka itu menggunakan
atau menerapkan digitalisasi dalam menjalankan operasional perusahaannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam skema share e-service integrasi data. Nah, di sini penggunaan digitalisasi itu dapat memonitoring pengelolaan gas bumi, maka dapat mempercepat pengambilan keputusan dan juga pengembangan dari seluruh mata rantai perusahaan atau mata rantai bisnis dari gas bumi ini. Kasus ini menurut kelompok kami itu sangat berkaitan karena PT Perusahaan Gas Negara HTBK atau PT PGN itu menggunakan sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi, sehingga dia itu bisa monitoring pengelolaan gas bumi yang ada di seluruh Indonesia, sehingga terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga itu nanti memudahkan proses monitoringnya. Nah, dari pemaparan materi dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa sistem informasi itu merupakan sebuah sistem yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang dapat menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan dan juga bersifat manajerial, serta sistem informasi itu dapat menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal perusahaan atau stakeholder tentang keuangan perusahaan untuk referensi apabila stakeholder itu ingin berinvestasi dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya informasi. Nah, informasi ini merupakan sebuah data yang telah diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi yang nantinya digunakan oleh manajer guna pengambilan keputusan manajerial dalam perusahaan. Untuk data itu merupakan sebuah fakta mengenai fakta-fakta dalam sebuah organisasi, bisa berupa angka ataupun hal lainnya yang belum diproses menjadi sebuah informasi. Apa sih tujuan sistem informasi jika dilihat dari perspektif bisnisnya? Nah, ini tadi udah saya sampaikan mengenai tujuan informasi jika dilihat dari perspektif bisnisnya, yaitu menciptakan nilai bagi perusahaan guna untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan juga nantinya bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan serta memberikan solusi apabila perusahaan itu menghadapi sebuah masalah ataupun tantangan. Oleh karena itu, sistem informasi ini sangat penting bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem informasi manajemen. Semoga teman-teman dapat memahami materi atau apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.